Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadilatin Hanina, Prodi PBSI kelas 6B dengan NPM 19882011A 225731. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya teliti dengan judul Karakteristik Kesantunan Berbahasa Indonesia dalam Komunikasi Mahasiswa dan Dosen Perspektif Pragmatik di Prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb, yaitu untuk melaksanakan UAS yang diampu oleh Bapak Ahmad Yasid MPD. Di sini ada di dalam proposal penelitian saya yaitu ada bab 1, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Kita kembali lagi ke atas ya, tentang latar belakang. Di sini ada latar belakang penelitian saya, yaitu latar belakangnya bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada yang dituju. Dalam menyampaikan maksud dan tujuan, seseorang yang akan menyampaikan maksud dan tujuan tersebut haruslah memperhatikan kesantunan berbahasa yang akan digunakan kepada orang yang dituju. Jadi di sini bahasa itu sebuah sistem, atau lebih tepatnya sekelompok sistem, yaitu seperti sistem bunyi, sistem tata bahasa, dan sistem makna. Di sini ya, karena latar belakang banyak, saya tidak akan menyampaikan semuanya. Saya hanya mengambil inti-intinya, yaitu semisal pengertian kesantunan sama dengan tata krama atau etika. Jadi kesantunan atau etika itu adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik secara sesama manusia. Terus kita lanjut ya ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini itu ada dua, yaitu ada rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum itu bagaimanakah karakteristik kesantunan berbahasa Indonesia dalam komunikasi mahasiswa dan dosen dalam perspektif pragmatik. Terus sedangkan rumusan masalah khusus itu di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk kesantunan berbahasa Indonesia dalam komunikasi mahasiswa dan dosen. Yang kedua, bagaimanakah fungsi kesantunan berbahasa dalam komunikasi mahasiswa dan dosen. Dan yang terakhir, bagaimanakah makna kesantunan berbahasa Indonesia dalam komunikasi mahasiswa dan dosen. Terus kita lanjut ke tujuan penelitian ya. Di sini tujuan penelitian sama juga ada 2, ada tujuan penelitian umum sama tujuan penelitian khusus. Untuk yang umum, mendeskripsikan karakteristik kesantunan berbahasa Indonesia dalam komunikasi mahasiswa dan dosen dalam perspektif pragmatik. Terus yang tujuan penelitian khusus itu ada 3, sama rumusan masalah itu ada, yaitu yang pertama, mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa Indonesia dalam komunikasi mahasiswa dan dosen. Terus yang kedua itu menjelaskan fungsi kesantunan bahasa dalam komunikasi mahasiswa dan dosen. Yang ketiga itu mendeskripsikan makna, lebih ke makna kesantunan berbahasa dalam komunikasi mahasiswa dan dosen. Terus di sini ada batasan masalah. Peneliti itu membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu hanya mengambil data yang pengambilan data itu hanya dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, seperti itu. Terus hanya menganalisis kesantunan bahasa Indonesia yang terjadi antara mahasiswa dan dosen khususnya di Prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Terus di sini ada manfaat penelitian. Terus ada definisi, ada manfaat penelitian itu, manfaatnya itu manfaat teoritis dan manfaat terus lanjut ke definisi operasional ya.
Di sini untuk memperoleh kejelasan kajian dan hasilnya, dalam penelitian ini ditentukan definisi operasional yang ada 4, yaitu ekspresi, kesantunan, tutur, dan ekspresi kesantunan. Terus kita lanjut ke bab 2, ada tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka yang diuraikan dalam penelitian ini merupakan landasan teori yang dijadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu kajian pustaka yang diuraikan dari judul penelitian analisis kesantunan berbahasa siswa pada kegiatan presentasi pembelajaran bahasa Indonesia di Prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Terus kita lanjut ke penelitian yang relevan. Dalam peneliti ini, peneliti membahas masalah kesantunan berbahasa banyak ya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain di kalangan program prodi, di kalangan program studi pendidikan. Terus kesantunan berbahasa pembawa acara dalam gelar wicara apa saja, itu ada Kabar Indonesia Malam, ada Kick Andy, ada selanjutnya itu ada membahas berbahasa, kesantunan berbahasa di kalangan program prodi, di kalangan program studi pendidikan bahasa dan sastra itu ada ya talk show. Kita lanjut ke kerangka pikir. Kesantunan berbahasa merupakan nilai sopan santun dalam tempat dan situasi penggunaan bahasa, serta terkait dengan tindakan dan cara berbahasa yang merupakan sikap dan strategi menghindari konflik berupa tata cara, aturan berlaku, ditetapkan dan disepakati. Terus maksim-maksim dalam prinsip kesantunan menjadi tolak ukur identifikasi kesantunan berbahasa tertentu yang mengatur bagaimana tindakan, penggunaan bahasa, dan interpretasi tertentu. Maksim-maksim dalam prinsip kesantunan itu memperlihatkan bagaimana identifikasi penggunaan bahasa dapat dikatakan sopan santun ataupun sebaliknya. Terus ada metode penelitian. Bab 3 ya. Di sini metode penelitian itu yang pertama yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi di sekitar yang dapat kita lihat. Terus penelitian kualitatif ini merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Serta kita lanjut ke B, itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif di sini yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini ada pendekatan penelitian. Terus penelitian ini menggunakan atau menerapkan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik itu berusaha memahami tuturan berdasarkan konteks dan situasi tutur. Levinson mendefinisikan pragmatik sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Terus di sini dalam penelitian ini ada kehadiran peneliti. Kenapa harus ada kehadiran peneliti? Karena dalam penelitian itu wajib atau mutlak diperlukan seorang kehadiran peneliti. Karena tanpa kehadiran peneliti, sebuah penelitian itu tidak akan terlaksana dan menghasilkan sesuatu yang berharga, terkhusus pada penelitian kualitatif. Seorang peneliti itu harus terjun secara langsung ke lapangan untuk bertindak aktif dalam melaksanakan perannya. Kenapa harus terjun langsung? Itu karena dapat diketahui bahwa peneliti merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah penelitian. Terus di sini ada lokasi penelitian, karakteristik kesantunan berbahasa Indonesia mahasiswa dan dosen dalam perspektif pragmatik.
dalam prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Jadi lokasi di sini penelitian ini dilaksanakan di kampus STKIP PGRI Sumeneb, khususnya di prodi PBSI. Terus ada data dan sumber data. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bahasa lisan. Data bahasa lisan tersebut dipilih dari hasil interaksi antara guru atau dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia berupa tuturan-tuturan dalam kalimat-kalimat. Terus ada sumber data. Sehubungan data penelitian ini berupa data bahasa lisan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan dosen serta siswa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Terus di sini ada prosedur penelitian. Secara garis besar, prosedur penelitian ini meliputi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan. Kita itu harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam penelitian. Dimulai dari pemilihan judul yang sudah dipilih kemudian disahkan oleh dosen pembimbing. Terus ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu kegiatan pengumpulan data berupa tuturan yang tidak santun antara mahasiswa dengan dosen. Terus setelah data terkumpul, barulah dilakukan analisis dasar berdasarkan teori yang digunakan, yaitu teori kesantunan Leach. Terus ada tahap penyelesaian. Di tahap ini kita itu yang kita lakukan pertama itu adalah penyusunan laporan penelitian tentang kesantunan tuturan antara mahasiswa dan dosen di STKIP PGRI. Setelah laporan penelitian selesai, disusun dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Laporan tersebut dipertanggungjawabkan di depan dosen pembimbing 1 dan 2. Terus lanjut ya, kita ke teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data itu kita menggunakan teknik rekam, teknik transkripsi, dan ada teknik catat. Terus kita lanjut ke teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah menganalisis data itu ada tabulasi data, yaitu pengumpulan data dari hasil rekaman. Terus ada penyajian data, menurutkan data berdasarkan jenisnya baik dari hasil perekaman maupun pencatatan. Terus ada interpretasi terhadap bentuk kesantunan berbahasa pada proses pembelajaran di prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb, disesuaikan dengan penggunaan kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, eksklamatif, dan empatik. Terus yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Kita itu menarik kesimpulan tentang bentuk kesantunan berbahasa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.